Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, zikir itu kan banyak ya. Nah, yang mana sih zikir yang paling baik? Banyak banget nih yang nanya sama aku nih, zikir yang paling baik itu apa? Nah, kita tahu bahwa sering kita dengar afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaiknya zikir fa'lam, maka ketahuilah la ilaha illallah. Tapi bukan berarti teman-teman kalau berzikir cuman baca la ilaha illallah aja ya. Jadi zikir yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Coba la ilaha illallahnya diperbanyak, dan itu memang sering kita lakukan terutama saat orang yang akan meninggal dunia, maka dia selalu kita ajak bertalkin ya. Semoga kalimat terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah zikir yang paling afdol, dan semoga di akhir hayat kita meninggal dengan mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling baik memang la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau ada hati yang gelisah, itu kita harus gimana ya? Kalau teman-teman gelisah, coba dipelajari dulu gelisahnya kenapa. Kalau gelisahnya karena punya salah dengan orang lain, teman-teman cukup minta maaf kepadanya. Atau gelisah kayaknya karena banyak dosa deh, maka teman-teman cukup istighfar saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau sedih nggak menentu ya, ini bukan gelisah ya, tapi sedih, rasa pengen nangis, maka teman-teman ucapnya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, kalau teman-teman itu gelisahnya nggak ada masalah sama teman, nggak ada masalah sama keluarga, padahal rezeki ada ya, maka teman-teman boleh meningkatkan ibadahnya. Maaf, jangan-jangan sholatnya masih bolong, baca Qurannya belum tiap hari, karena orang yang sudah mendapatkan dunianya atau mendapatkan lingkungan yang aman baginya, kalau masih gelisah itu besar kemungkinan karena ibadahnya. Jadi PR-nya hanya satu lagi, biasanya itu hanya mempertimbangkan ibadahnya. Nah, seandainya nih dunia kita bagus, teman-teman kita bagus, semuanya aman, coba deh dinaikin ibadahnya. Dengan menaikin ibadah itu akan memunculkan keseimbangan hidup ya, karena al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang lemah itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Seandainya seimbang dunia akhirat kita, maka insya Allah mantap dan lebih tenang kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bisa nggak sih ruqyah mandiri? Nah, teman-teman yang suka mimpi buruk, gelisah tak menentu, padahal nggak ada masalah, sholat juga udah, ibadah juga udah, kok suka mimpi buruk ya? Atau mengkhawatirkan hal-hal lain yang terjadi pada diri kita? Teman-teman bisa melakukan ruqyah mandiri. Caranya teman-teman boleh ngambil wudhu, lalu kemudian pakai mukena, tutup aurat, bentangkan sejadahnya, boleh dengan wasilah air. Letakkan air di atas sejadahnya, lalu teman-teman bermunajat kepada Allah dengan membaca ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu banyak, di antaranya adalah baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Baqarah ayat 284-286. Itu yang paling gampang untuk ayat-ayat ruqyah. Boleh dibaca sekali, 2 kali, urutannya beda-beda juga nggak ada masalah, sampai teman-teman ingin berhenti. Lalu kemudian letakkan air di depan kita, dan kemudian air itu boleh diminum. Atau tidak dengan air, cukup meletakkan kedua telapak tangan di bawah bibir, lalu teman-teman menghapuskan dan mengusapkan ke seluruh tubuhnya yang tampak saja. Air tadi boleh diminum, boleh pakai air, boleh pakai wasilah air, boleh tidak. Lakukanlah agak sekali seminggu, walaupun gak ada masalah apa-apa, insya Allah hati akan lebih tenang. Jangan lupa banyak berzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Coba marahnya dikontrol, bukan tidak boleh marah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kita untuk marah. Tapi marahlah pada tempatnya. Jangan suka marah pada hal-hal yang teknis. Misalnya sekedar anak numpahin gelas kita marah, sekedar orang ngomong sedikit kita tersinggung. Kadang-kadang orang juga nggak mau ngomongin kita. Kadang-kadang dengan orang cuman cemberut kita merasa kita disalahkan. Ya, suka sekali menjadi korban, sehingga kita itu menjadi orang yang pemarah.
Teman-teman, marah itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun ada yang salah dan fatal terjadi dalam diri kita, kita cuman cukup bersikap tegas, bukan dengan marah. Terus gimana cara marahnya yang benar? Teman-teman, pisahkan antara stimulus dan respon. Ketika ada yang mengganggu, menyakiti, menghantam, maka teman-teman jangan langsung merespon. Kata Rasulullah, "Iza ghutiba ankum falyaskut." Kalau kita marah, diam dulu untuk melihat apakah saya layak membalas atau saya diam atau saya akan selesaikan urusan ini. Tidak semua hal harus kita balas dan tidak semua masalah harus kita selesaikan. Kadang-kadang ada masalah cukup dengan diam dan mengalah. Toh masalah itu akan hilang pada waktunya. Coba mulai bisa memisahkan mana hal yang layak harus kita marahi dan yang mana yang layak untuk kita maafkan aja. Sehingga kita marah itu menjadi pada tempatnya. Nah, kalau orang udah marah pada tempatnya, dia akan berkurang amarahnya, energinya tidak habis dan dia semakin nyaman dalam hidupnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aturan Allah ini gampang. Hanya sekedar menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat aja kok. Banyak anak muda atau siapapun kita yang suka nggak imbang. Giliran dia mapan, hartawan, ya, kemudian giliran kehidupannya nyaman, dia sholatnya bolong-bolong. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang dia hafiz, yang dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ya, kemudian taat kepada Allah, kadang-kadang usaha untuk dunianya kurang, ya. Ini kadang-kadang, tidak semuanya. Nah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Coba deh, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang sahabat yang iktikaf di masjid sampai datang waktu duha. Maka Rasulullah berkata, "Bukankah ini jadwal bekerja? Kenapa engkau hanya berzikir?" Apa kata anak muda ini? "Ada tetanggaku yang memberikan makan kepada aku setiap harinya saat aku sedang berzikir." Lalu Rasulullah mengatakan, "Orang yang memberi kau makan jauh lebih mulia dibanding engkau yang cuman hanya sekedar berzikir." Ini adalah pertanda bahwa Rasulullah SAW menghendaki kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang. Rasulullah juga taat, tapi Rasulullah juga pekerja keras, perdagang antar negara. So, yuk anak muda kita sharekan video ini ke anak-anak mudanya supaya mereka mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kalau yang sudah mapan, sudah hebat, sudah luar biasa, coba tingkatkan akhiratnya. Kalau yang akhiratnya sudah luar biasa, coba untuk bangkit bekerja lebih keras lagi. Sehingga dunia ini seimbang dan hati akan menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.